Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita sudah sampai di pertemuan kita yang ke-7. Kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana kita melakukan manipulasi data dengan sebuah package yang sudah disediakan di R dengan sangat mudah, yaitu dengan package dplyr. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai package dplyr ini, saya ingin recall kembali apa yang sudah kita pahami mengenai tidy data atau data yang rapi, di mana kalau kita sudah memiliki data frame ya dari yang penjelasan saya sebelumnya di pertemuan sebelumnya, kita memiliki data frame yaitu masing-masing variabel itu akan membentuk kolomnya, artinya masing-masing kolom ini merepresentasikan variabel dari suatu data ya. Kemudian barisnya itu adalah observasi ya, observasi atau pengamatannya atau dari kasus masing-masing responden gitu ya. Kemudian setiap jenis unit pengamatan akan membentuk sebuah tabel sehingga dari masing-masing tabel tersebut terdapat nilai-nilai atau value dari tabel yang direpresentasikan dalam bentuk data frame tersebut. Nah, selain data frame ya, ada format data lain yaitu table ya, table atau di R kita merepresentasikannya dalam tbl_df ya. Ini merupakan salah satu bentuk yang lebih modern, yang lebih advance daripada data frame, sehingga penggunaannya memang lebih efektif. Kenapa table ini muncul ya? Kenapa table ini muncul? Table ini pada intinya tetap mempertahankan ciri-ciri dari data frame yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, yang memudahkan kita untuk merepresentasikan data dengan kolom dan barisnya ya. Tapi di table ini itu membuang beberapa ciri data frame yang kurang baik. Misalnya di sini di table itu sekaligus mengkonversi ya vektor yang bukan angka, misalnya adalah karakter ya, ke dalam faktor ya, tipe data faktor. Selain itu, table ini juga memiliki metode print yang sudah jauh lebih sempurna dibandingkan dengan data frame, yang membuatnya lebih mudah untuk kita gunakan kalau kita memiliki kumpulan data besar yang berisi data atau objek yang lebih kompleks ya. Artinya apa? Artinya adalah penggunaan data frame sudah bagus ya, tapi banyak kasus di mana kalau misalnya kita menggunakan kumpulan data yang berukuran besar dan serta objeknya yang lebih kompleks, maka sebaiknya kita bisa menggunakan format data table ini. Kemudian ada lagi kelebihan dari table yaitu subsetting pada table ya. Subsetting pada table ini artinya bagaimana kita memanggil subset atau bagian dari table-nya sendiri. Kita bisa menggunakan dua kurung siku untuk subset nama atau posisi gitu ya. Misalnya variabel gitu ya, variabel di sini kita memiliki variabel country gitu ya. Variabel country ini kita bisa menggunakan ya dua kurung siku country gitu ya, atau posisinya berarti posisi pertama gitu ya, kolom pertama berarti kedua kurung sikunya pertama, atau kita bisa menggunakan dolar sebagaimana yang biasa kita gunakan di data frame ya. Dolar ini hanya untuk subset yang berupa nama, artinya kalau misalnya tadi kita mau merepresentasikan country, maka kita memanggilnya dengan dolar country ya. Lebih lengkapnya teman-teman bisa mengecek langsung di penjelasan mengenai table di tidyverse ya untuk subsettingnya ini. Oke, jadi kalau kita rangkumkan ya ada beberapa kelebihan dari table ini. Yang pertama yaitu kita tidak perlu mengubah nama atau jenis variabel, serta nggak perlu khawatir jika karakternya otomatis berubah menjadi tipe data faktor yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian spasi pada nama juga tidak akan dirubah seperti kalau kasusnya pada data frame. Ya, ini kelebihan dari table. Kemudian nama variabel ini lebih fleksibel karena dapat berupa nama yang biasanya tidak standar kalau di data frame, tapi di table bisa digunakan. Misalnya apa? Misalnya kita bisa membuat
variabel yang dimulai dengan angka. Kemudian table juga lebih banyak memberikan warnings atau peringatan. Misalnya ketika variabelnya nggak ada, sehingga masalahnya di dalam kita melakukan coding ya maupun pengolahan bisa kita atasi lebih awal ya, karena table ini lebih banyak memberikan peringatan. Oke, nah bagaimana sih kita membuat table ya di R? Ini adalah sintaksnya. Kita tentu saja sudah memastikan bahwa kita sudah menginstall tidyverse ya. Teman-teman bisa melakukan install the package tidyverse, kemudian memanggilnya dengan library tidyverse. Kemudian, nah dengan sintak s_table, teman-teman sudah membuat sebuah table. Oke, sehingga kita ini merubah trees menjadi table, atau kita langsung mengisikan atau membuat table dari awal gitu ya, dari scratch. Artinya kita membuat ini ada table-nya mengisi A1 sampai 5, kemudian dan seterusnya. Ini kita membuat table dari 0 di R. Nah, teman-teman semuanya, seperti judul dari pertemuan ini yaitu manipulasi data ya. Nah, di R sudah dilengkapi dengan package dplyr ya untuk menangani bagaimana kita memanipulasi data pada data yang sudah rapi ya. Sehingga memang dplyr ini dikhususkan untuk menangani data yang sifatnya sudah terstruktur, dan ini dikembangkan oleh Hadley Wickham. Ya, ini merupakan bagian dari tidyverse. Artinya teman-teman untuk melakukan instalasi dari package dplyr ini punya dua pilihan. Kalau teman-teman ingin menggunakan keseluruhan dari tidyverse, maka dengan install the package tidyverse, teman-teman sudah memperoleh semua bagian dari tidyverse, termasuk dplyr. Ya. Atau teman-teman hanya melakukan instalasi untuk dplyr saja, bisa juga install the package dplyr. Nah, kemudian untuk meloadnya cukup sama seperti yang biasa kita lakukan, yaitu library kemudian dplyr. Nah, ada beberapa fungsi di dalam dplyr ya, ada beberapa, cuman yang paling utama itu ada 7, yaitu select, filter, group by, summarize, arrange, join, sama mutate. Nah, select ini digunakan untuk memilih kolom atau variabel. Kita memiliki ekuivalennya di SQL dengan select, sama ya. Kemudian filter. Nah, kalau filter ini kita gunakan untuk memfilter baris atau menyajikan kasus-kasus data sesuai kondisi yang sudah kita tentukan. Misalnya kita ingin menampilkannya menurut umur tertentu gitu ya, maka kita menggunakan filter. Nah, kalau di SQL kita bisa menggunakan where ya. Ini teman-teman saya rasa sering menggunakan ini ya. Select gitu ya, bintang where age lebih besar dari 80 misalnya. Kita mau mencari yang penduduknya usianya di atas 80 tahun. Kemudian group by itu mengelompokkan data. Summarize kita gunakan untuk melakukan peringkasan, yaitu untuk membuat agregat. Artinya kita mengkonversi atau mengurangi tampilan dari banyak nilai data hanya menjadi satu ringkasan data saja. Kemudian arrange ini kita gunakan untuk mengurutkan data, ataupun ya kalau sudah ada urutan sebelumnya pada baris ya, maka kita ubah urutannya. Ya. Artinya kalau arrange ini yang kita urutkan adalah memang baris. Kemudian join ini kita lakukan gunakan untuk menggabungkan data, baik berupa data frame maupun table, gitu ya. Join sama nih dengan di SQL. Kalau arrange tadi persamaannya di SQL adalah dengan order by, ya. Kemudian mutate ini untuk membuat variabel baru, ya. Kalau di SQL teman-teman sudah belajar, yaitu dengan menggunakan kolom alias, gitu ya. Nah, yang sintaks yang pertama yaitu select, ya. Ini kita gunakan untuk memilih beberapa kolom atau variabel dalam suatu tabel atau dataset. Sintaksnya cukup mudah ya, select, kemudian datanya, dan kemudian
daftar dari nama variabel atau kolom yang akan dipilih. Berikutnya ini adalah bagian titik-titik ya. Bagian titik-titik ini silahkan nanti teman-teman isikan daftar nama variabel atau kolom mana yang akan dipilih ya. Tanpa tanda kurung dan tanda petik dengan dipisahkan oleh tanda koma. Nah, gunakan juga teman-teman simbol minus kalau ingin membuang variabel atau membuang kolom. Nah, ini contohnya. Contohnya kita akan menggunakan data penerbangan di New York City ya. Nah, teman-teman bisa menginstall dari package New York City Flights 13 ya. Di sini sudah tersedia dataset dari penerbangan, jadwal penerbangan di New York City. Ya, teman-teman memanggil. Nah, di sini kita bisa menampilkan ya data dari flights atau penerbangan di sini, kemudian beberapa baris pertama dengan menggunakan head. Nah, kalau di dalam penerbangan ini kita memiliki beberapa variabel, tahunnya, kemudian bulan, gitu ya, kemudian tanggalnya atau harinya, gitu ya, terus kemudian apakah ada delay, gitu ya, pada arrival maupun departure, ya, pada kedatangan maupun keberangkatan. Nah, kalau tanpa declare, teman-teman semuanya bisa menggunakan atau memilih ya, memilih mana yang kolom atau variabel yang akan ditampilkan ya. Nah, kalau tanpa declare teman-teman akan menggunakan seperti ini. Which gitu ya, which seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya kita menggunakan which gitu ya. Kemudian names, flights, kemudian C kita gunakan untuk mengkombinasikan dan kita sebutkan variabel-variabel yang kita perlukan gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan dplyr, teman-teman bisa meringkas ini dengan mudah, yaitu hanya dengan menggunakan menggunakan select. Dengan select ini, teman-teman memanggil nama datanya, kemudian menyebutkan set dari kolom atau variabel yang akan ditampilkan. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menghapus atau meremove variabel dari yang sudah kita tampilkan. Maka dengan menggunakan tanda minus seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, untuk membuang kolom atau variabel ya. Kita simpan misalnya dalam new data, kemudian select ya, flights. Nah, mana nih yang akan kita hapus gitu ya? Kita hapus dari delay pada saat arrival gitu ya. Kemudian juga kita mau menghapus year sampai day-nya. Atau yang kedua, cara kedua seperti ini, langsung kita gabung bisa juga. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin memilih untuk yang kondisi tertentu gitu ya. Misalnya select flights gitu ya yang diawali dengan arrival-nya gitu ya. Jadi kita bisa memilih menurut kriteria tertentu yang mengandung misalnya waktu tertentu gitu ya. Oke. Berikutnya adalah function filter ya. Di function filter ini kita gunakan untuk memilih baris atau elemen-elemen dari data kasusnya pada suatu tabel atau data frame dengan kondisi yang memang kita inginkan. Contohnya kita ingin menampilkan tadi ya misalnya penerbangan menurut asal keberangkatan kemudian bandara tujuannya misalnya ya. Nah, di sini kita cukup dengan menggunakan sintaks filter, kemudian menyebutkan datanya, kemudian titik-titik ini akan kita isi dengan kondisi apa yang kita inginkan. Ya. Dan di sini kita bisa menggunakan operator logika. Operator logika ada and, kemudian ada or, gitu ya, ada not dan seterusnya. Nah, kalau tanpa dplyr, misalnya kita ingin menampilkan ya mana penerbangan yang departure delay-nya atau keberangkatannya lebih dari 1000 detik gitu ya atau 1000 menit misalnya gitu ya. Nah,
Maka kita menampilkan seperti ini. Nah, kalau dengan dplyr, ya, kita akan melakukan filteringnya dengan mudah dengan filters, gitu ya. Kemudian flags-nya yang departure delay-nya lebih besar daripada 1000. Nah, ini lebih mudah. Kemudian kita bisa juga melakukan filter dari bandara tujuannya, misalnya originnya. Ini JF Kennedy, misalnya yang berangkat dari bandara JF Kennedy. Kemudian yang kalau gitu ya kita kondisi sebaliknya atau not gitu ya. Kalau not berarti kita menggunakan operator logikanya adalah tanda seru ya. Ini artinya tidak. Kemudian kalau kita ingin menggabungkan dua kondisi, maka kita menggunakan operator n atau ditampilkan dengan simbol n. Kalau ingin mengkombinasikan beberapa kondisi ini adalah pilihan gitu ya, atau salah satu terpenuhi sudah oke, maka kita menggunakan atau yang disimbolkan dengan garis panjang gitu ya. Berikutnya adalah arrange. Nah, di arrange ini pada intinya kita memang mau melakukan pengurutan ya atau sorting dari data-data kita per baris. Baik urutannya adalah dari kecil ke besar, ya, ascending, atau dari besar ke kecil, descending, ya. Bisa juga urutannya ini adalah alfabetik gitu ya, dari A ke Z atau dari Z ke A gitu. Sama nih, ascending maupun descending. Sintaksnya mirip ya dan mudah sekali, yaitu dengan arrange, kemudian data, kemudian titik-titiknya akan kita isi daftar nama variabel yang akan kita gunakan sebagai dasar pengurutan. Nah, by default ya secara normalnya pengurutan akan dilakukan secara ascending ya, dari kecil ke besar atau dari A ke Z gitu ya. Jika teman-teman lebih memilih sebaliknya, artinya descending atau dari besar ke kecil, maka harus menggunakan keyword dash gitu ya. Ini misal contohnya kapan kalau misalnya kita tanpa menggunakan dplyr gitu ya, kemudian dengan menggunakan dplyr gitu ya. Ini seperti ini. Nah, berikutnya yang menarik adalah kita melakukan join. Join di sini adalah kita menggabungkan dua dataset, baik yang variabelnya ada tertentu yang unik ya, seperti kode, kemudian ID dan seterusnya, maupun nggak ada. Ya. Ada 5 fungsi join. Nah, di sini ada contohnya. Nah, saya akan bahas lebih detail. Maaf. Di dalam dplyr ada 2 jenis join ya, secara umum, yaitu mutating join dan filtering join. Nah, ada mutating join yang memang terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada inner join, ada left join, ada right join, ada full join, dan ada cross join. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kemudian nanti kita juga akan bahas mengenai filtering join. Oke. Nah, untuk mutating join ya, mutating join ini pada prinsipnya adalah kita memiliki 4 opsi ya, ada inner join, ada left join, right join, dan full join. Yang pada intinya adalah kita bagaimana mengkombinasikan antara dua sumber data ya, data frame X dan data frame Y, bagaimana kita mengkombinasikan. Kita bahas satu persatu nih ya, satu persatu. Kalau di dalam left join gitu ya, di dalam left join ini kita menggabungkan ya, menggabungkan antara data yang ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Dengan cara seperti apa? Caranya adalah dengan membandingkan antara dua sumber data tadi ya, dua data frame atau dua tabel tadi X dan Y. Kita akan perhatikan contoh berikutnya yang untuk
lebih mempermudah teman-teman semuanya. Oke, katakanlah kita memiliki dua tabel ya, dua tabel yaitu X dan Y gitu ya. Yang berwarna ini adalah memiliki kunci ya atau primary key yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencocokan ya, melakukan pencocokan. Sedangkan yang X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3 dan Y4 atau yang abu-abu ini adalah variabel-variabel sisanya yang akan memang otomatis kita ikutkan gitu ya. Nah, dari dua variabel ini ya, dari dua variabel ini kan bisa dari dua tabel ini bisa terlihat bahwa untuk X1 dan Y1 ini primary key-nya sama gitu ya. X2 dan X3 gitu ya. ID-nya atau primary key-nya sama dengan Y2 dan Y3 sama-sama kuning. Sedangkan X4 warna biru dan sedangkan Y4 ini warna hijau, artinya kodenya beda gitu ya. Artinya tidak bisa kita langsung gabungkan. Nah, ada beberapa teknik kita melakukan join yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah yang disebut sebagai cross join. Kalau di cross join artinya kita menggunakan semua jenis kombinasi gitu ya. Ini kita dari X gitu, X1, X2, X3 dan X4, maka akan dilakukan join dengan masing-masing baris di Y. Artinya ini semua variabel di X gitu ya digabungkan dengan Y1, kemudian semua variabel di X gabungkan dengan Y2, semua variabel di X kita gabungkan dengan di Y3, semua variabel di X digabungkan dengan Y4 ya. Nah, kalau di inner join ini hanya akan menggabungkan baris yang isinya sudah match gitu ya. Artinya di sini kita memiliki X1 dan Y1 gitu ya, X2 dan Y2 karena sama-sama warnanya sama, warna di sini merepresentasikan bahwa ID-nya atau kodenya sama gitu ya. X3 dan Y2 karena sama nih, sama-sama kuning. Kemudian X2 dan X3 ini dengan Y3 ya. Bagaimana dengan X4 dan Y4 karena warnanya tidak sama, artinya ID-nya tidak sama, maka tidak kita lakukan penggabungan gitu ya. Nah, kalau left join ini pada prinsipnya sama dengan inner join tapi kita tambah Kita tambah baris dari X ya. Baris dari X ini artinya baris dari data frame sebelah kiri ya. Walaupun dia tidak ada pasangannya di Y gitu ya. Artinya dari inner join kita menambahkan ada tambahan dari X yang tidak punya pasangan di Y. Lalu bagaimana dengan right join? Right join ini sebaliknya. Berarti kita dari inner join kita tambahkan ya baris dari Y yang tidak ada pasangannya dengan X. Ya, maka kita diambil di sini adalah Y4. Oke. Nah, lalu kalau full join bagaimana? Full join ini pada prinsipnya adalah inner join ditambah dengan pasangan untuk semua dari X dan Y. Makanya kita kombinasikan nih dua-duanya ya dari left join dan right join. Oke. Nah, dari sini teman-teman semuanya bisa terlihat gitu ya, mana yang dibuang gitu ya, mana yang dibuang dari cross join, untuk inner join-nya. Artinya yang ada duplikasi kita buang pada saat inner join seperti ini, kemudian pada left join, nah ini ada yang tidak match maka kita buang ya. Right join juga sama, full join juga sama. Nah, mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, ini ilustrasi lain ya teman-teman semua, ilustrasi lain di mana kalau left join ini berarti kita menambahkan
yang baris dari X walaupun dia tidak ada pasangannya di Y, gitu ya. Right join sebaliknya. Full join maka kita kombinasikan dari left dan right join. Ingat bahwa ketiga jenis join ini merupakan bagian dari outer join, ya. Sedangkan inner join ya berarti kita hanya menggabungkan yang barisnya itu sama antara di X maupun di Y. Nah, ini adalah contoh ilustrasi lagi yang untuk memudahkan teman-teman semuanya. Ini kalau inner join berarti kita menyimpan semua pengamatan yang ada di X maupun di Y. Hanya itu saja yang match-nya seperti ini. Kalau left join ya sama seperti inner join tadi, tapi yang dari X dipertahankan semuanya. Oke. Kalau right join maka sebaliknya ya. Yang kita pertahankan hanya yang dari Y-nya saja gitu ya. Kalau full join berarti kita menyimpan semua data baik yang ada di X maupun di Y walaupun dia tidak ada pasangannya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya tadi adalah mutating join. Nah, terakhir adalah filtering join. Di filtering join kita memiliki semi join dan anti join. Kalau semi join ya, semi join berarti kita hanya menggunakan salah satu saja. Ya, salah satu dari variabel tambahan bawaan, yaitu misalnya dari X saja. Gitu ya. Kalau anti join ya, anti join berarti sisa yang tidak memiliki pasangan ya. Salah satu yang tidak memiliki pasangan yaitu dari X. Nah, ini ada beberapa contoh teman-teman bagaimana kita menerapkan join tersebut di dalam dplyr ya, di dalam dplyr. Oke. Nah, berikutnya adalah function untuk summarize. Summarize ini kita gunakan untuk membuat sebuah ringkasan atau membuat data yang sifatnya agregat. Ya, teman-teman bisa kalau di sini misalnya kita mau melakukan summarize ya, summarize dari data flags yang sudah kita miliki tadi gitu ya. Kita mau membuat ringkasan untuk rata-rata keterlambatan keberangkatan, mean departure delay. Ya, diperoleh dari mana? Kita dari membuat rata-rata atau mean dari kolom departure delay gitu ya, yang ini nanti akan disimpan di dalam apa namanya variabel mean departure delay. Maka kita meringkasnya hanya membuat ringkasan. Biasanya kita gunakan untuk statistik deskriptifnya di sini. Berikutnya adalah mutate. Mutate ini kita gunakan untuk membuat variabel baru ya, membuat variabel baru yang biasanya merupakan hasil perhitungan dari variabel yang lama. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita mau merubah dari data yang atau variabel yang dalam jam dirubah menjadi menit misalnya, atau merubah dari satuan misalnya satuan kilogram menjadi satuan ton gitu ya, atau menghitung umur misalnya menghitung umur dari jika diketahui tanggal lahirnya dibandingkan dengan hari ini ya. Ini kita gunakan mutate. Ini ada beberapa contoh yang mudah sekali untuk kita terapkan. Berikutnya adalah group by. Di group by ini kita gunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan satu variabel atau lebih. Ya, biasanya memang kita gunakan dengan kombinasi ya, kombinasi dengan function yang lain seperti summarize maupun mutate. Sintaksnya seperti apa? Sintaksnya cukup group by, kemudian data, kemudian kita spesifikasikan mau di group by berdasarkan apa. Misalnya kalau tadi kita lakukan summarize gitu ya, group by flags ya, menurut bulan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman semuanya, untuk piping ya atau pipe operator saya akan menjelaskan dulu bahwa di
R itu terdapat operator yang tampilannya seperti ini, gitu ya. Jadi persen lebih besar dari, kemudian persen. Nah, piping operator ini dapat diartikan sebagai urutan atau kemudian, gitu ya. Nah, misalnya nih, saya pergi ke toko. Nah, kemudian ada piping operator, saya kembali ke rumah. Maka bisa kita artikan bahwa saya pergi ke toko, kemudian saya kembali ke rumah. Ya, artinya apa? Pipe operator ini kita ingin membentuk sebuah pipeline atau urutan tahapan kita melakukan actionnya. Ya, satu hal kemudian melakukan hal yang lain. Ya, maka kita bisa menggunakan ya nama dari data frame-nya, ini data frame-nya, kemudian piping operatornya, kemudian ini adalah function dari dplyr. Misalnya kita mau melakukan summarize dulu, kemudian di piping dengan group by misalnya, dan seterusnya. Artinya kalau kita memiliki function A, kemudian piping, kemudian B, piping ke C, kemudian piping ke D, berarti kita ingin mengatakan bahwa kita ingin mengambil data frame A, ya, lalu mau menjalankan fungsi yang B, lalu outputnya kita gunakan untuk menjalankan fungsi yang C. Setelah itu outputnya kita gunakan untuk menjalankan fungsi D. Nah, ini seperti itu ya. Nah, di piping operator ini kita memiliki package Magritte TR yang ini sebuah package yang ada dua manfaat atau dua tujuan, yaitu mengurangi waktu pengembangan serta meningkatkan keterbacaan dan kemampuan untuk melakukan maintenance atau pemeliharaan dari data. Jadi contohnya kalau kita mau menggunakan pipeline gitu ya, menggunakan pipe, maka kita misalnya nih, kita mau melakukan tahapan pertamanya dari data flags tadi, kita lakukan filtering dulu. Kita lakukan filtering ya. Penerbangan yang dilakukan pada 17 Mei, berarti months-nya 5, day-nya sama dengan 17. Kemudian pesawatnya gitu ya, pesawatnya dengan kode UA, WN, AA, DL gitu ya. Dilanjutkan dengan piping operator, artinya kemudian setelah itu kita memilih ya, ini berarti kita melakukan filtering ya. Kita memilih dari operatornya atau carrier-nya, kemudian delay menurut keberangkatan, kemudian airtime-nya, kemudian jaraknya. Kemudian langsung dilanjutkan dengan arrange gitu ya, kemudian dilanjutkan dengan mutate. Hasilnya nanti akan kita peroleh yang hasil yang berubah dari modifikasi dari flags ini gitu ya. Nah, ini teman-teman semuanya mudah sekali kita menggunakan piping operator ini kalau kita ingin mengkombinasikan beberapa action sekaligus dari fungsi-fungsi yang ada di dplyr ini ya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman saya akan merekomendasikan melihat kepada data transformation with dplyr. Ini ada cheat sheet yang memudahkan teman-teman semuanya hanya dalam 2 halaman ya. Mudah sekali, bisa dipraktekkan dengan sangat mudah, serta ini adalah website resmi dari dplyr. Teman-teman bisa mencoba. Oke, berikutnya saya ucapkan selamat berlatih dan nanti akan diperdalam pada sesi praktikum. Demikian, terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.